Naga telah muncul dalam banyak cerita fantasi dari The Hobbit hingga Game of Thrones, tetapi dari mana monster mitologi ini berasal? Naga adalah salah satu makhluk mitologi paling populer dan abadi di dunia, yang diyakini nyata selama berabad-abad. Dongeng naga dikenal di banyak budaya, dari Amerika hingga Eropa, dan dari India hingga Cina. Mereka memiliki sejarah panjang dan kaya dalam berbagai bentuk cerita turun-temurun dan terus mengisi buku, film, hingga acara televisi kita. Banyak para pahlawan pemberani muncul kemudian berjuang untuk membunuh binatang buas ini. Tidak jelas kapan atau di mana cerita awal tentang naga pertama kali muncul, tetapi ular besar yang terbang dijelaskan setidaknya sejak zaman Yunani dan Sumeria kuno. Untuk sebagian besar sejarah, naga dianggap seperti hewan mitos lainnya, terkadang berguna dan protektif, terkadang menyeramkan dan berbahaya. Namun anggapan itu kemudian berubah saat Kristen mulai menyebar ke seluruh dunia. Naga diinterpretasikan dengan jelas memiliki sifat jahat dan datang untuk mewakili setan. Pada abad pertengahan, kebanyakan orang yang mendengar sesuatu tentang naga mengenal mereka dari Alkitab, dan kemungkinan besar sebagian besar orang Kristen pada saat itu percaya akan keberadaan naga secara harfiah. Lagi pula, Leviden, monster besar yang dijelaskan secara rinci dalam kitab Ayub bab 41 yang terdengar seperti naga, punggungnya memiliki barisan perisai yang tertutup rapat, masing-masing begitu dekat satu sama lain sehingga tidak ada udara yang bisa lewat di antaranya. Mereka bergabung dengan cepat satu sama lain, mereka menempel bersama dan tidak bisa dipisahkan. Mendengusnya mengeluarkan kilatan cahaya, matanya seperti sinar fajar. Api mengalir dari mulutnya, percikan api menyembur keluar. Asap keluar dari lubang hidungnya seperti dari panci mendidih di atas alang-alang yang menyala. Napasnya membakar bara, dan nyala api keluar dari mulutnya. Kepercayaan pada naga tidak hanya didasarkan pada legenda tetapi juga pada bukti kuat, atau setidaknya itulah yang dipikirkan orang, dulu sekali. Seperti yang dikutip dari Life Science, selama ribuan tahun tidak ada yang tahu apa yang harus dibuat dari tulang-tulang raksasa peninggalan prasejarah yang kadang-kadang ditemukan di seluruh dunia, dan naga tampaknya merupakan pilihan yang logis bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang dinosaurus. Menurut Grant, meskipun kebanyakan orang dapat dengan mudah membayangkan seekor naga, ide dan deskripsi orang tentang naga sangat bervariasi. Beberapa naga memiliki sayap yang lain tidak. Beberapa naga dapat berbicara atau menyemburkan api, yang lain tidak bisa. Beberapa hanya beberapa kaki panjangnya. Sementara lainnya kakinya disebut menjangkau bermil-mil. Beberapa naga hidup di istana di bawah laut, sementara yang lain hanya dapat ditemukan di gua dan di dalam gunung seperti Smaug dalam The Hobbit, karya J.R.R. Tolkien. Seperti buku folkloris Carol Ross Giants, Monsters, dan Dragons, An Encyclopedia of Folklore, Legend, and Myth, naga digambarkan memiliki ciri-ciri gabungan dari banyak binatang lain, seperti kepala gajah di India, yang seekor singa atau burung pemangsa di Timur Tengah, atau banyak kepala reptil seperti ular. Ahli zoologi Carl Zucker menggambarkan berbagai macam naga dalam bukunya, Dragons, A Natural History. Naga dikategorikan termasuk ular raksasa, hydra, gargoyle dan dewa naga, dan varian yang lebih tidak jelas seperti basilis, wyvern dan cockatrice. Pada akarnya, itu merupakan bunglon, ciri-cirinya beradaptasi dengan harapan budaya dan sastra pada zamannya. Naga terus menangkap imajinasi publik dalam buku dan film fantasi, muncul dalam segala hal mulai dari film ramah anak 2010, How to Train Your Dragon, hingga buku dan serial TV Game of Thrones, dan The Hobbit, yang lebih bergenre dewasa. Begitu pula karakter peran populer Advanced Dungeons and Dragons menggambarkan lebih dari selusin jenis naga, masing-masing dengan kepribadian, kekuatan, dan karakteristik unik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.